Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Fajriya, berasal dari kelas 10 akuntansi 1. Mohon izin di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pembelajaran administrasi, yaitu surat menyurat. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat menyurat, tujuan surat menyurat, jenis-jenis surat menyurat, fungsi surat menyurat, struktur surat menyurat, bentuk-bentuk surat, dan macam-macam lipatan surat. Pengertian surat menyurat. Apa sih surat menyurat itu? Surat menyurat adalah salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Surat bisa berupa surat masuk maupun surat keluar. Apa tujuannya? Tujuannya untuk berkomunikasi secara tertulis antara dua pihak atau lebih, digunakan untuk menyampaikan informasi, permintaan, pemberitahuan, atau berbagai keperluan lainnya, baik dalam konteks pribadi maupun konteks formal atau resmi. Jenis-jenis surat itu ada apa aja? Jenis-jenis surat itu ada berdasarkan sifat, wujud, keamanan isi, dan proses penyelesaian. Di bagian surat berdasarkan sikapnya adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah alat komunikasi antar individu, bisa kekeluargaan, persahabatan, atau setengah resmi, seperti surat lamaran bekerja. Yang kedua ada surat dinas. Surat yang berkaitan dengan tugas atau kedinasan di perusahaan atau instansi pemerintahan. Yang ketiga adalah surat sosial. Surat yang berhubungan dengan lembaga sosial. Surat yang keempat ada surat niaga. Surat yang dibuat oleh badan usaha terkait perdagangan. Yang berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud ada warkat pos. Warkat pos itu kertas yang dilipat menjadi sampul berukuran 8 x 12,5 cm setelah dilipat. Yang kedua ada kartu pos. Lembar kartu berukuran 10 cm dikali 15 cm untuk ukuran singkat dan round rahasia. Surat bersampul. Surat yang menggunakan sampul lebih aman dan sopan. Ada memorandum atau nota. Surat informal untuk komunikasi atau untuk organisasi. Yang terakhir ada telegram, pengiriman pesan jarak jauh melalui telegraf. Selanjutnya jenis-jenis surat berdasarkan keamanan isi. Ada surat sangat rahasia, berhubungan dengan negara ditandai dengan SRHS atau RS atau SR. Yang kedua ada surat rahasia, isinya rahasia ditandai RHS atau R. Yang ketiga adalah surat biasa, tidak bersifat rahasia. Jenis surat berdasarkan proses penyelesaian. Ada 3 bagian. Sangat segera, harus segera disampaikan. Segera, harus segera diselesaikan atau diketahui penerima. Biasa, tidak memerlukan penyelesaian cepat. Lalu ada fungsi-fungsi surat. 1. Sebagai sarana komunikasi. Surat berperan sebagai alat komunikasi yang efektif antar individu atau organisasi, baik dalam lingkup pribadi maupun bisnis. Yang kedua ada bentuk kerjasama. Dalam bentuk bisnis dan kehidupan profesional, surat sering digunakan sebagai sarana untuk membentuk kerjasama. Yang ketiga, fungsi suratnya adalah media penyimpanan. Surat juga dapat berfungsi sebagai media penyimpan informasi penting. Yang keempat, ada alat bukti tertulis. Kehadiran surat sebagai alat bukti dapat memberikan kejelasan dan keabsahan terhadap pernyataan atau komitmen yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Lalu di sini saya akan menunjukkan contoh surat. Ini ada contoh surat. Di atasnya adalah kode surat. Di bagian sini adalah tanggal dan dari mana asal surat tersebut. Di sini ada nomor surat, lampiran surat, dan halaman surat. Ini di bagian bawahnya ada sebagai yang menerima surat. Dengan hormat itu sebagai pembuka. Di bagian sini sampai sini itu adalah isi. Demikian itu adalah penutup. Dan di pojok kiri bawah ada tanda tangan penerima. Bentuk-bentuk surat ada apa aja? 1. Bentuk lurus penuh full block. Semua bagian surat termasuk tanggal, alamat, isi, penutup diketik rata kiri. Yang kedua adalah bentuk lurus, block style. Mirip dengan bentuk lurus penuh, namun tanggal dan salam penutup diketik di sisi kanan surat. Yang ketiga ada bentuk setengah lurus semi box style.
Bagian isi surat diketik menjorok ke dalam, sedangkan bagian lain seperti tanggal, alamat, penutup diketik di rata kiri. Yang keempat ada bentuk lekuk indented style. Alamat, tujuan, dan setiap alinea baru dalam isi surat diketik menjorok ke dalam, membentuk seperti tangga. Yang kelima ada bentuk menggantung atau hanging paragraph. Baris pertama di setiap alinea dimulai dari kiri, sedangkan baris berikutnya dalam alinea yang sama menjorok ke dalam. Yang keenam ada bentuk resmi, official style. Bentuk ini sering digunakan dalam surat dinas dan dimiliki format baku dengan kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, dan lain-lain. Macam-macam lipatan surat, bagaimana saja? Contoh, ini ada kertas, anggap saja ini sebagai surat. Yang pertama, itu ada standard fold. Standard fold bagian atas dilipat terlebih dahulu seperti ini, lalu dilanjutkan dengan lipatan dari bagian bawah. Bentuknya seperti ini. Jika dibuka dari bagian bawah terlebih dahulu, baru dibuka dari bagian fold suratnya. Yang kedua, ada semi standard fold. Semi standard fold berkebalikan dengan standard fold, yaitu ditutup dari bagian bawah terlebih dahulu, dilanjut dengan bagian atas. Seperti ini. Dibukanya juga dari atas terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan bagian bawah. Yang ketiga ada accordion fold. Accordion fold itu adalah seperti ini. Ditekuk ke belakang seperti ini. Lalu bagian bawahnya ada bagian isi dan bagian penutup, ditutup seperti ini. Ini adalah accordion fold. Jadi ketika dibuka, bagian bawah terlebih dahulu, dan dengan bagian atas dari belakang. Yang keempat ada semi accordion fold. Semi accordion fold bagian buntut atau ekor bawahnya itu ditekuk ke belakang seperti ini, dilanjut dengan bagian depan dilipat kecil seperti ini, atau langsung dilihatkan bagian kop suratnya. Jadi ketika dibuka, kop surat dibuka terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan bawahnya. Yang kelima ada single fold. Single fold ini paling dasar dan paling umum digunakan, yaitu hanya membentuk menjadi dua bagian seperti ini, dan dibuka seperti ini. Yang keenam ada front fold, bentuk seperti bagian dua gunung. Pertama, lipat bagian atas. Yang kedua, lipat ke belakang. Yang keempat, dilipat lagi. Ini jadi French fold. Ada dua gunung seperti ini. Dan ketika dibuka, dari bagian kop surat, lanjut bagian isi dan bagian penutupnya. Yang ketujuh atau yang terakhir ada parallel double fold. Dari bagian yang seperti ini, perbedaannya hanya kop surat atau bagian bawah surat itu